penolakan pemakaman terhadap jenazah pasien positif COVID-19 termasuk para tenaga medis membuat kita pilu. Tetapi usulan agar jenazah tenaga medis dimakamkan di Taman Pemakaman Pahlawan bukan solusi terbaik. Usulan tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyusul adanya penolakan pemakaman terhadap jenazah perawat RSUP Karya di Semarang yang positif mengidap COVID-19 di tempat pemakaman umum Siwakul, Bandarjo, Ungaran Barat, Semarang. Polisi telah menangkap 3 orang yang diduga menjadi provokatornya. Menurut Ganjar, perawat adalah pahlawan kemanusiaan yang rela berkorban demi menyembuhkan pasien. Tenaga medis adalah pejuang karena berani mengambil resiko besar dengan merawat para pasien COVID-19. Saat ini, Ganjar sudah melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah dan sebagian besar bupati maupun wali kota telah setuju dengan usulan tersebut. Niat Ganjar sangat mulia dan memang sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk menghormati dan memuliakan para tenaga medis. Menolak jenazahnya untuk dimakamkan di suatu daerah, terlebih di kampung halamannya atau di dekat pusara keluarganya, bukan saja memilukan, namun juga hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Tetapi kita menolak jenazah tenaga medis yang positif mengidap corona dimakamkan di Taman Makam Pahlawan jika alasannya karena adanya penolakan warga manakala dimakamkan di tempat pemakaman umum. Sedikitnya ada 3 alasannya. Pertama, langkah demikian justru akan memicu penolakan serupa di daerah lain. Jika di Jawa Tengah dimakamkan di tempat khusus, maka akan digunakan oleh warga di daerah lain untuk menuntut hal serupa. Dalam perspektif sempit, akan muncul anggapan pembenaran jika jenazah pasien COVID-19 dalam tanda petik berbahaya sehingga dimakamkan di tempat khusus. Hal ini tentu sangat tidak kita inginkan. Ingat, penolakan terhadap jenazah pasien COVID-19 bukan hanya terjadi di Jawa Tengah. Kedua, minimnya informasi dan edukasi terkait virus corona yang kini tengah menjadi wabah. Masyarakat dibombardir informasi yang keliru sehingga muncul hal-hal demikian. Dari pemahaman ini, maka langkah yang paling tepat untuk menghadapi penolakan warga terhadap jenazah pasien COVID-19 adalah dengan memberikan informasi dan edukasi yang benar dan terpercaya. Artinya, ketokohan dan keilmuan seseorang sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman yang benar terkait COVID-19. Para pejabat pemangku kepentingan jangan lagi membuat pernyataan yang saling bertolak belakang, sehingga warga masyarakat mencari sendiri kebenarannya. Sialnya, sebagian dari mereka mendapat informasi dari sumber yang tidak kompeten dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, adanya penegakan hukum yang tegas. Mereka yang menolak upaya penanganan wabah, termasuk menolak jenazah korban, tenaga medis maupun bukan, sudah melanggar hukum, khususnya pasal 212 dan 214 KUHP, serta pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Dengan adanya penindakan hukum, akan menimbulkan efek jera bagi yang lain dan meminimalisir kemungkinan terjadinya lagi kasus penolakan jenazah pasien COVID-19. Tetapi jika niatan pemakaman jenazah tenaga medis yang terinfeksi virus corona karena ingin memberikan penghormatan terhadap jasa-jasanya, terhadap pengabdiannya yang luar biasa, tidaklah salah. Hanya mungkin perlu aturan yang lebih tinggi agar diikuti oleh seluruh daerah sehingga memenuhi asas kesamaan dan kesetaraan perlakuan. Kita pun berharap kasus di Siwakul, Semarang menjadi kasus terakhir. Masyarakat tidak perlu menolak jenazah pasien COVID-19 karena proses pemakamannya sudah sesuai dengan prosedur pemulasaran yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, sehingga tidak akan berdampak pada masyarakat di sekitar wilayah pemakaman. Saatnya kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang tengah dan telah berjuang mengatasi pandemi virus terkutuk ini. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Sia